Hai hai hai, Assalamualaikum. Selamat bergabung di Susiana Channel Pembelajaran. Marilah kita belajar bersama-sama ya. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Indikator 3.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan. Secara umum, bagian tubuh tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah, dan 6 adalah biji. Bagian tumbuhan yang akan dijelaskan pertama kali adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya adalah bagian-bagian akar. Pada akar itu terdapat rambut akar, batang akar, ujung akar, dan bagian bawah sendiri adalah tudung akar. Akar dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Pada akar tunggang itu ada akar primer dan akar internal. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar tunggang diantaranya mangga, jeruk, mahoni, belimbing, tomat, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut diantaranya pohon kelapa, pepaya, jagung, pinang, bawang merah, bawang putih, padi, dan jenis rumput-rumputan. Bagian dari tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Macam batang ada 3, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah yaitu batang yang memiliki tekstur lunak dan cenderung memiliki banyak air. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah adalah bayam, pisang, pepaya, kangkung, ada selada air, dan masih banyak yang lain. Batang berkayu yaitu jenis batang yang memiliki tekstur keras dan berupa kayu. Contoh tumbuhan dengan batang berkayu antara lain melinjo, mangga, jambu, jeruk, jati, dan masih banyak yang lain. Jenis batang yang ketiga adalah batang rumput. Batang rumput yaitu jenis batang yang berruas-ruas dan juga berongga. Contoh tanaman yang memiliki batang rumput adalah padi, jagung, jenis rumput-rumputan, dan masih banyak pohon yang lain. Setelah batang,
akar. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan bentuknya, daun dibedakan menjadi 4 macam, yaitu daun menyirip, daun sejajar, daun melengkung, dan daun menjari. Nah, anak-anak, ini adalah gambar macam daun. Yang pertama adalah gambar daun melengkung, yang kedua gambar daun menjari, yang ketiga daun sejajar, dan yang keempat daun menyirip. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Anak-anak, pada gambar ini diperlihatkan bagian-bagian bunga seperti mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan juga putik. Bahkan ada juga yang disebut bunga lengkap apabila bunga tersebut memiliki bagian bunga yang lengkap, antara lain tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja disebut bunga jantan, sedangkan bunga yang hanya memiliki putik saja adalah bunga betina. Nah, bagaimana cara melakukan penyerbukannya? Cara melakukan penyerbukannya bisa dengan bantuan manusia atau bantuan hewan seperti lalat, lebah, kumbang, kupu-kupu, dan hewan-hewan lain yang hinggap pada bunga tersebut. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kalian suka kan pada buah? Banyak sekali macam buah di Indonesia. Kita harus bersyukur berada di Indonesia yang memiliki berbagai macam buah-buahan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang penjelasan tadi? Jika ada yang masih belum difahami, bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.